Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang IHSG tahun sideways. Yang mana kalau menurut saya sebenarnya udah selesai. Dan ini kan tanggal berapa tadi ya? Oh iya, 30 September 2021. Jadi saya upload ini, lebih tepatnya ngerekam ini 30 September 2021 hari Kamis malam. Setelah market ditutup dan IHSG di 6.200 sekian. Nanti kita akan bahas karena di sini saya kenapa mengangkat topik ini, ya satu demi konten itu pasti. Tapi kedua karena memang mau dibahas di Instagram pun sebenarnya kok 10 slide kedikitan. Yang ada nanti saya akan bikin penjelasan yang terlalu pendek, kalian mungkin gak akan terlalu nangkep apa yang akan saya bahas di situ jadinya. Hasil saya buang aja ke YouTube gitu, siapa tahu berguna. Karena di sini saya akan ajarin rahasia kenapa saya bisa ngebantah soal siklus market yang katanya tiap September akan turun. Awalnya saya juga percaya sih sebenarnya, karena banyak banget dari WH Project member-member nanya, apakah market September akan turun? Sebagian ngirimin saya kalender dari aplikasi Stockbit. Ya memang kalau kita lihat September itu IHSG cenderung merah dalam 10 tahun terakhir. Walaupun kalau saya sedikit lebih cermat, saya akan bilang sebenarnya yang paling bahaya dari IHSG itu bulan November. Tapi itu kita nggak perlu lihat dulu lah, kan masih 2 bulan ya. Apalagi besok baru mulai Oktober. Siapa tahu besok mulai window dressing terus naik terus sampai Desember. Daripada gua nakut-nakutin lu nggak ada guna, mendingan kita bahas aja apa yang kemarin terjadi supaya next time kalian nggak terlalu ketakutan lagi sama isu-isu yang berada di pasar. Tapering off misalnya, ya itu memang perlu diperhatikan, tapi bukan berarti 100% akan mengaruhi market dan mengubah portofolio Anda. Lalu, apa lagi sih yang baru-baru ini? Oh iya, kasusnya China, Evergrande atau Evergrande, saya nggak tahu cara bacanya. Pokoknya itu yang raksasa properti yang katanya diambang kebangkrutan. Ya memang sentimen negatif, saya tahu sentimen negatif. Saya nggak akan bilang ternyata IHSG naik bukan karena nggak ada sentimen, ada di depannya sentimen negatif. Tapi apakah respon pasar menunjukkan IHSG harus melemah? Itu sangat terlihat bahkan dengan menggunakan teknikal yang sederhana. Makanya di sini saya akan buka rahasianya. Siapa tahu next time kalian bisa aja menemui kondisi yang sama dan bisa ngambil keputusan atau kesimpulan sama kayak saya. Kasian lah daripada lo orang dikerjain orang-orang yang bilang IHSG bakal turun lah, tutup laptop lah dan segala macamnya. Ujung-ujungnya miss moment. Saya bilang miss moment kenapa? Siapapun yang beli pada tanggal 1 Oktober 2021 nanti, di saat IHSG udah naik, itu udah jauh di atas harga-harga saham yang saya dan member-member saya beli. Ya bukan sombong, kita beli saat memang saham-saham tersebut lagi nggak disukain orang, tapi kita tahu ada akumulasinya. Ketika marketnya udah naik, orang lain beli, kita tinggal jualan, gitu kan? Itu kan make sense banget. Makanya dari beberapa hari yang lalu pun saya bilang ke mereka, dah kita nonton aja lah, nggak ada urusannya saya ajak kalian beli di atas. Memang udah kode etiknya juga sih. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, kita akan langsung aja ke chart IHSG-nya. Oke, sip. Kita lagi buka aplikasi TradingView ya. Saya sih maksudnya. Cuman intinya kita sedang membahas dari aplikasi TradingView. Dan di depan Anda di layar sudah kelihatan ada bagian dari HSG yang dikotakin ya. Itu pergerakan sideways-nya market kita. Jadi itu areanya, sebentar ya, kita cari highest-nya dulu. Ini berarti 6245, yang mana closingnya market tadi sudah dilewatin ya, 6286. Dan lowest-nya itu 5742. Nah, kalau membaca trend sideways, sebenarnya yang Anda perlu hanyalah mengetahui batas atas dan batas bawah, dan pastikan batas bawah tidak tembus. Ini berlaku mau indeks ataupun saham. Jadi kalau di IHSG berarti otomatis saham-saham yang akan kalian transaksikan kalau bicara IHSG itu kemungkinan besar LQ45 atau IDX 30 gitu kan. Yang bobotnya gede-gede terhadap IHSG. Nah, sekarang kondisi kayak begini, IHSG kenapa waktu itu kita bilangnya sideways? Asal kalian tahu aja banyak banget yang ketawain sideways-nya, dan kita bilang juga di outlook tuh selalu mix cenderung menguat gitu ya. Well, apa alasannya kenapa kita sampai sempat yakin banget dan beberapa pihak merasa kita kayak halu banget ya? Ini sebenarnya jawabannya tuh udah kebentuk dari saat market bergerak di 20 Agustus ini.
Lowestnya perhatikan 5938 di tanggal 20-nya. Sempat jatuh lagi di tanggal 9 September. Lowestnya 9 September itu ada di 5982. Lalu di tanggal 21 September ada lowest lagi 5996. Higher low kan. Jadi dalam pergerakan yang sideways ini higher low terus. Malah kalau kita mau tambahin di sini di 21 Juni dan kembali ke base atau bottomnya di 5742, ya memang jelas banget IHSG-nya itu higher low terus gitu. Dengan kondisi seperti ini, dia konsolidasi pun kita tahu bahwa konsolidasinya semakin mendekati pada resisten. Oleh karena itulah kita yakin banget, memang kita juga atau saya juga yang pada awalnya yang menuliskan di harian This Way dan juga yang di website whproject.com itu bahwa 2021 menurut saya IHSG akan sideways ya. Sebagian dari kalian sudah banyak yang bilang ke saya itu terjadi. Ya, tapi saya juga merasa nggak ada salahnya kalau saya update jika memang tren sideways ini berpotensi berakhir. Sebenarnya memang sideways-nya cuma di 2021 menurut saya. 2022 banyak banget saham yang akan diuber-uber di atas. Kenapa? Udah bosen sideways-nya 2021. Nah, karena kondisi seperti itu, sekarang ini HSG telah menjadikan level 6245 yang mana bottom atau gap di sini yang jadi resisten dia sebelumnya sebagai support baru. Jadi inilah pergerakan di HSG kita yang sudah terjadi sampai pada tanggal 30 September alias saat vlog ini saya buat. Nah, ternyata gitu aja kan sebenarnya kan, terlepas dari kalender-kalenderan tentang IHSG setiap bulannya dalam berapa tahun terakhir, buat saya nggak jadi masalah. Karena ya saya sedikit mengutip aja, lebih tepatnya saya membawakan apa yang saya ajarin ke orang-orang di video ini, bahwa saya percaya sih dengan metode analisis seperti analisa teknikal, fundamental, dan lain-lainnya yang sebenarnya adalah statistik. Itu berguna buat membantu kita forecast. Tapi saya cuman menambahkan sedikit bahwa pergerakan market itu diatur sama manusia. Dan mood atau niat dari manusia dalam membeli saham itu nggak bisa dirumuskan. Oleh karena itu kadang-kadang kita harus percaya atau mengerti bahwa kita nggak bisa mengatakan bahwa siklus market itu terjadwal dan seolah-olah setiap pelaku pasarnya akan langsung kayak tersistem gitu ya. Oh, ini September saatnya jual saham. Kalau semua kayak gitu juga nggak mungkin sih. Karena kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Dan saya pribadi melihatnya, coba pakai chart aja juga udah kelihatan. Oh, itu higher low terus. Kenapa saya harus percaya IHSG akan turun di bulan September? Ya, saya sih bicara dalam hal ini, keputusan orang ya masing-masing mau ngomongnya gimana. Kayak soal new economy sama old economy itu juga keputusan orang, dan saya pribadi percaya dengan keduanya, dimana new economy itu pasti dikejar orang dan old economy akan tergantikan atau membackup dari new economy. Nah, termasuk siklus-siklus IHSG juga gitu ya. Jadi sebenarnya tuh gampang banget dan itu kayak nothing special gitu loh. Bagi sebagian orang menanyakan saya, kok bisa tahu? Ya ini doang, higher low aja gitu dari chart. Ini cara yang paling gampang bisa diterapkan oleh siapapun, bahkan yang baru-baru di market juga kalau udah ngerti yang namanya istilahnya higher low, di mana harga terendah atau level terendah, dalam hal ini kan indeks ya, level terendah hari ini masih lebih tinggi dari level terendah sebelumnya. Itu sudah menunjukkan bahwa chartnya itu mengarah pada uptrend, baik itu lagi konsolidasi atau udah jadi uptrendnya itu mengarah pada penguatan yang masih berlanjut. Simple banget sebenarnya. Nah, oleh karena itu yang perlu teman-teman perhatiin saat ini adalah IHSG mempunyai support pada 6245 dan sebelumnya pada 6172 yang sempat saya bahas terus di whproject.com/outlook. Itu yang sangat akan diperhatikan oleh kita semua, termasuk khususnya dari saya dan dari WH Project juga. Kita akan perhatikan level ini apakah akan mengalami retest dan berhasil atau tidak. Kalau misalnya nggak berhasil, maka penguatan tadi adalah tertinggi yang persiapan akhir tahun. Tapi saya nggak yakin-yakin amat sih. Karena ya biasa akhir tahun itu momen-momennya ini ya, namanya MI pada masuk ya ke market ya. Jadi di saat seperti itu ya mungkin cari cuan malah lebih gampang lagi. Ya yang penting dari sini, pertama saya mau teman-teman juga ngerti, kayak tadi saya bilang di awal,
Market tuh geraknya oleh siapa? Pelaku pasar. Pelaku pasar manusia. Manusia punya keputusan nggak bisa dibaca dengan rumus. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu fokus sama siklus dan hiperhitungan, seringkali kita dikecewakan. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri setelah ya 8 tahun lah di market ya. 8 tahun di market saya ngerasain sendiri tentang bagaimana terlalu kaku sama rumus nggak bisa bagus hasilnya. Ya bukan berarti jadi ada metode yang guna atau nggak guna ya, semua berguna. Cuman saya selalu adaptasi dengan kondisi market supaya hasilnya lebih memuaskan. Dan saya harap teman-teman sih juga kayak gitu. Saya jujur kasihan aja kenapa banyak banget yang ngeluh nih di DM-nya Instagram WH Project Official. Karena banyak yang bilang, gua gara-gara percaya IHSG bakal turun bulan September, kagak beli apa-apa. Oktober masih ada yang boleh dibeli nggak? Ya kalau tren udah jadi semua saham mau dibeli mah nggak masalah, asal bisa ikutin ya kan. Cuman ketinggalan momennya itu loh. Ya saya nggak tahu kerjaan siapa di luar atau mungkin hasil riset sendiri. Tapi kalau kayak gitu disayangkan aja sih. Kalaupun berhasil dapat saham masih naik, upside-nya cuma berapa dibanding yang sudah beli saat harganya belum naik. Gitu ya. Tapi ya kalau bicara pasar modal, kayaknya nggak tepat kalau kita bilang semua orang harus beli bawah. Terus besok siapa yang bisa jual di atas kalau semua beli di bawah. Jadi ya timing soal siapa yang telat beli, siapa yang beli duluan, itu kayaknya nggak bisa dihindarin dan nggak bisa dihentikan, nggak bisa dicegah gitu ya. Siapapun akan beli saham di atas untuk membantu yang mau jual di atas dan itu hal yang biasa. Cuman saya tadi di sini cuma mengajarkan atau menjelaskan pada teman-teman semua yang nonton bagaimana membaca atau membantah siklus dari bulan September itu sendiri. Dan ternyata sangat gampang. Nggak ada rahasia-rahasia khusus seperti Krusty Krab. Ya oke. Video ini panjang. Oh enggak sih, pendek aja maksud saya. Dibikin simple aja. Yang penting teman-teman dapat gambarannya. So next time kalau ada kondisi yang sama, mudah-mudahan tidak mudah terkecoh dan bisa tetap ngambil keputusan. Syukur-syukur gampang banget bisa dapat kesempatan untuk ambil barang di bawah. Nanti pas yang lain udah ke bawah sentimen, berita dan lain-lain udah menggebu-gebu beli di atas, lu orang tinggal jualan. Gitu ya, pertumbuhan di portofolio bersama. Oke. Sampai sini aja vlog saya. See you again.